Jadi kali ini kita akan sharing terkait dengan pengembangan matrik kompetensinya ya, dan pengembangan dari kompetensinya. Nah, kita mulai dari kenapa kompetensi itu penting. Ini sesederhana dengan analogi begini sih. Jadi gimana perasaannya Mbak Siski kalau Mbak Siski ini ikut tes, kemudian nggak dinyatain lulus gitu. Terus kemudian ada orang lain yang juga ikut tes, kemudian dia dinyatain lulus. Pada saat kemudian ditanya sama Mbak Siski, apa yang membuat saya nggak lulus? Terus kemudian orang HR-nya bilang, ya karena perasaan saya, Mbak Siski nggak cocok kerja di dekat air. Temennya yang lamar ini cocok kerja di dekat air. Nah kalau ngomongin pakai perasaan begitu, ini kan menjadi tidak ada standarnya. Artinya bisa jadi perasaan ini nanti akan salah di kemudian hari. Jadi yang ternyata bisa jadi orang yang direkrut sama HR tadi itu dia nggak match dengan pekerjaan yang diharapkan untuk bekerja di tempat yang diharapkan. Nah, itulah kenapa kemudian kita butuh alat ukur nih. Alat ukurnya apa? Ya, alat ukurnya kalau di HR salah satunya adalah kompetensi. Dan itulah kenapa kompetensi menjadi penting. Terus kemudian apa sih hubungannya antara kompetensi sama human capital? Jadi kalau kita ngelihatin evolusi dari human resource, maka kan kita bisa ngelihat begini ya, mulai dari welfare officer sampai dengan human resources sampai dengan saat ini human capital sebagai human experience. Terkait dengan human resource management sendiri, kemudian mindsetnya apa sih atau frameworknya apa sih? Kalau kita ngomongin human capital kan yang sangat familiar ada frameworknya dari Dave Hurix yang kita dibagi menjadi 4 kuadran itu. Nah, di human resource management sendiri dulu mazhabnya adalah kompetensi based HR. Jadi dulu pada saat human resources ini ya salah satu yang dipakai pendekatannya hampir di semua perusahaan ya ini tentang kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan organisasi. Larinya di mana nanti? Larinya ya dengan kompetensi ini kita bisa menggunakan kompetensi ini sebagai sumber atau sebagai bahan di training and development, di performance management, di recruitment, di reward management, di career management. Seperti apa itu kalau ngomongin training and development, pasti ya kalau kita ngomongin TNA ya salah satu source-nya dari gap kompetensi. Terus kemudian kalau ngomongin performance management, di beberapa perusahaan masih menggunakan performance management itu orang yang kompeten dia dinilai lebih tinggi daripada orang yang tidak kompeten. Jadi walaupun tidak 100% gitu ya bobotnya, tapi di beberapa perusahaan ya let's say ada bobot 30%-nya adalah performance, 30%-nya adalah kompetensi. Orang-orang yang ahli dia dikasih nilai performance management. Kemudian untuk recruitment and selection, jelas ya, pada saat kita menginterview orang, kalau kita pakai interview based on kompetensi, pasti kita larinya kompetensi lagi. Reward management juga begitu, di beberapa perusahaan, orang-orang yang punya keahlian yang tinggi, ya, dia dinilai lebih tinggi juga, diberikan penghargaan lebih tinggi. Kemudian career management atau talent management, tentunya kalau kita ngomongin talent, kemudian salah satu yang dipertimbangkan untuk orang itu bisa naik ke level lebih tinggi adalah orangnya kompeten atau tidak. Dan ini frame yang dulu kita pakai pada human resource management. Sekarang pada saat kita sudah berubah ke human capital, apakah framework ini kemudian hilang? Enggak. Jadi evolusi ke human capital itu sebenarnya adalah menyempurnakan dari framework yang ada sebelumnya. Jadi kompetensi based on people strategy ini masih dipakai, kemudian ditambahin lagi dengan salah satu framework yang cukup terkenal itu dari Dave Hurix tadi. Jadi kalau Dave Hurix itu ini eranya di human capital nih. Kalau human capital itu Dave Hurix ngomongnya begini. Kalau ini kan frameworknya yang human resources ya. Kalau yang human capital Dave Hurix ngomongnya begini. Kuadrannya terbagi menjadi 4. People, process, sama current atau operational. Kemudian di sini future. Nah, ini perannya human capital pada saat ini kalau ngomongin current sama people atau operational dengan people itu ngomongin recruitment di sini atau TA di sini. Kalau current sama proses, ini bisa jadi ngomongnya adalah HCIS, payroll, sebenarnya ada di sini. Kemudian operational sama people, ini learning and development juga ada di sini. Kenapa? Karena kalau ngomongin learning and development, yang konteksnya adalah current atau operational saat ini, itu kan kita closing gap kompetensinya karyawan kita di posisi sekarang. Tapi ada juga yang kita ngomongin people dan future. Siapa ini? Ini talent management di sini. Kenapa? Karena kalau ngomongin talent management itu kita melihatnya investasi ke depan.
Jadi ngomonginnya future. Kemudian proses sama future. Nah, ini disebutnya sebagai human capital business partner. Apa ini? Jadi ngebantuin organisasi itu nyusun visi, nyusun strategi, nyusun misi dan lain seterusnya. Ini perannya human capital business partner. Karena bahasan kita lebih banyak ke sini, ini saya singgung aja. Nah, terus kemudian turunannya apa nih dari sini? Turunannya lebih sering dibagi menjadi begini, soft kompetensi dan technical kompetensi. Kalau yang behavior kompetensi, ini ada leadership, ada bisnis, ada interpersonal. Kemudian kalau yang technical ada people, people yang sifatnya technical ya. Kemudian ada organization sama workplace. Jadi kalau kita ngomongin kompetensi itu kecenderungannya nanti kita akan bisa bagi menjadi dua model kompetensi, soft kompetensi sama technical kompetensi. Walaupun di beberapa perusahaan juga menggunakan core kompetensi juga. Kalau core kompetensi ini biasanya diturunkan dari value dan visi misinya organisasi. Inline hubungannya dengan human capital, human resources, kemudian kita ngomongin sekarang kompetensi biar kita punya understanding yang sama nih. Jadi kalau kita ngomongin kompetensi, ini berbeda dengan skill ya. Kalau biasanya kan kita searching di Google itu, apa sih kompetensi? Kompetensi itu kan gabungan dari skill, attitude, sama knowledge. Nah, dianggapnya ini hanya only one skill gitu, hanya satu skill. Tapi yang sebenarnya disebut sebagai kompetensi itu adalah gabungan dari beberapa skill. Jadi ini ada skill 1, skill 2, skill 3, dan seterusnya. Beberapa skill yang punya clustering sama itu disebut sebagai kompetensi. Jadi kalau journey-nya untuk ngebangun kompetensi ini tentunya kita perlu tahu job-nya apa, job description-nya, job family-nya, job title-nya, kemudian KPI-nya, kemudian levelnya, dan seterusnya. Baru kemudian dari job description itu kan muncul mentas ya, mentas sama activities-nya, job activities. Dari job activities inilah kemudian muncul ke kompetensi, dari kompetensi ini muncul lagi ke skill. Kalau contohnya seperti apa? Contohnya begini, di area training itu ada coaching. Coaching ini jadi skill atau kompetensi? Skill. Kalau ngomongin skill, kompetensinya apa? Kalau mau ini bagian dari people development. Tapi mungkin nggak coaching ini jadi kompetensi? Jadi coaching ini bisa jadi kompetensi. Kalau kita refer ke ICF kan, skill di dalam coaching ini ada active listening, ada provoking question, kemudian ada creating trust, dan lain seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang nanti perlu kita diskusiin sama user gitu ya. Kita mau bikinnya itu segede apa, sekompleks apa. Kalau kita mau bikin yang gedean, berarti kita ngomongin people development ini sebagai kompetensi. Tapi kalau kita mau turunin lagi, lebih kecil lagi, itu coaching bisa jadi kompetensi. Dan tentunya ada konsekuensinya. Terus kemudian kalau kita ngomongin kompetensi, ada core kompetensi, leadership management atau soft skill kompetensi, sama technical kompetensi. Nah, yang ada di kompetensi saat ini saya yakin sudah tercover ini nih di kamus kompetensinya MG. Definisi kompetensinya apa, kemudian level kecakapannya sama kriteria untuk kerjanya. Ini contohnya ini ya, jadi kalau kita nyusun kompetensi, ini beberapa pedomannya. Kalau ngomongin knowledge, pedoman kriteria unjuk kerjanya seperti apa, terus kemudian kata-kata umum yang kita bisa masukkan untuk menyusun kompetensi tersebut. Nah, kalau yang sebelah kanan ini versinya Proxys nih. Aware, basic, skillful, advanced, sama expert. Nah, sekarang berdasarkan dua kompetensi ini, apa skill yang terdapat dalam kompetensi? Program development, PNA, evaluasi training ya, coaching, strategi, oke, trainer, deliver. Bisa coach, bisa trainer, bisa facilitator. Jadi pasti kalau ngomongin kompetensi, dia terdiri dari skill-skill begini nih. Nanti konteksnya seperti apa? Pemanfaatannya gimana? Pemanfaatannya seperti tadi. Kalau kita sudah punya skill metriknya begini, tinggal kita bikin learning training metriknya. Oh, berarti untuk posisi learning and development, dia butuh training tentang program development atau cara menggunakan modul gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana caranya menyusun TNA, terkait dengan
mengevaluasi training, terkait dengan bagaimana melakukan coaching, bagaimana menyusun strategi untuk memperbaiki L&D, bagaimana untuk menjadi coach yang baik, trainer yang baik, dan fasilitator yang baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Saya punya dua kamus kompetensi sama-sama learning and development. Tapi cara menulisnya itu berbeda. Walaupun skill yang dibutuhkan itu sama. Perbedaannya di mana? Jadi kalau yang kiri ini fokusnya dibangun berdasarkan leveling skill. Kalau yang sebelah kanan ini berdasarkan proses. Bedanya apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin learning and development, kalau familiar dengan ADDA, training need analysis, design and develop learning program, implementation sama evaluation atau skill ini sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin ADDA ini tercover di skill ini. Nah, bedanya kalau penulisan yang sebelah kiri itu dia dijembrengin per level. Jadi pada saat TNA nih, di level 1 itu ya anggap aja dia cuma bisa di mandatory. Level 2 dia bisa yang sifatnya TNA berdasarkan kompetensi contohnya. Level 3-nya kompetensi, level 4-nya organization capability. Ini salah ya. Level 4-nya organization capability, level 3-nya kompetensi, level 2-nya mandatory, level 1-nya ini konsep. Begitu juga nanti pada saat kita ngomongin design and develop, itu tercover lagi menjadi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, ke dalam 5 kompetensi. Ini pendekatan pertama nih. Kalau Proxys sukanya pakai pendekatan yang kedua, pendekatan proses. Ini sah juga. Kenapa? Karena kan kalau kita ngomongin next proses itu pasti butuh keahlian berikutnya. Apalagi kalau pendekatannya itu di organisasi itu ya. Orang yang mengerjakan TNA sama orang yang mengerjakan desain program itu berbeda. Nah, itu lebih cocok kalau menggunakan pendekatan yang proses. Contohnya seperti apa? Ini kalau ngomongin BUMN ya. BUMN itu biasanya dia tercovernya begini. Ada L&D operational sama L&D design. Nah, orang-orang yang operasional ini biasanya dia ngejalanin proses TNA dan proses implementasi di kelasnya. Kalau orang desain ini, dia biasanya ngurusinnya adalah pengembangan kurikulum. Nah, balik ke yang TNA tadi itu, EDDA kan. Artinya apa? Tiap kalau kita ngomongin TNA, ini kan proses pertama nih. Nah, dia pasti butuh pengetahuan tertentu. Dan ini nanti dimiliki oleh orang-orang di operation. Habis TNA, proses berikutnya apa? Design and develop. Proses berikutnya apa? Terus implementasi. Proses berikutnya apa? Evaluasi. Kita lihat ya. Ini level 1 nih. Terus kemudian ini juga konsep. Terus kemudian yang kedua ada ini juga konsep. Mulai nih analisa. Jadi TNA, analisa ya. Kemudian ini juga analisa. Kemudian ini ngomongin desain. Ini ngomongin desain. Ini ngomongin desain. Terus ini ngomongin di luar EDDA. Terus ini juga ngomongin di luar dari EDDA. Evaluasinya ada di mana nih? Oh, ini evaluasi di sini. Ini I-nya di sini. Ini agak kebalik satu nih. Jadi training need analysis, kemudian desainnya di sini, terus implementasi, ini balik lagi ke desain, terus evaluasi. Balik lagi ya, kalau Proxys ini lebih senang yang sifatnya adalah proses. Kalau saya lebih senang yang sifatnya dia leveling posisi. Dan dua-duanya sah aja di sini. Jadi ini trik ya, gimana ya caranya untuk menemukan skill. Saya biasanya pakai begini aja. Kita pengen tahu skill yang dibutuhkan di talent management. Saya biasanya ngomongin begini, talent management framework. Ya, terus saya lihat gambar, terus saya lihat frameworknya. Oh, berarti kalau ngomongin talent, ini muncul nih. Skill yang dibutuhin apa? Talent strategy and planning, sourcing and recruiting, performance management, learning development, success and planning, leadership development, compensation. Sales contohnya. Atau marketing ya, framework. Oh, berarti dia butuh product, promotion, price, place, people, process, sama physical evidence. Nah, artinya apa? Artinya ini nih nanti
kurang lebih skill-skill yang dibutuhkan. Ini exercise sebentar ya. Saya punya kompetensi, kompetensinya adalah talent management. Yang include-nya apa, skill yang include-nya? Kompetensi manajemen dong. Jadi kalau kita mau ngomong talent, kita perlu tahu orangnya kompeten atau enggak. Kalau enggak kompeten berarti enggak perlu kita masukin dia ke succession program. Terus kemudian setelah tahu kompetensinya, career path-nya dong. Si orang itu dia nanti akan kemana? Jadi perlu tahu nih career path-nya. Kemudian orangnya itu mau diisi dari mana? Mau dari dalam kah? Mau dari luar kah? Mau dari pinjem kah? Mau dari buy kah? Dan lain seterusnya. Setelah kita bisa tahu kita mau ngisinya dari mana, kemudian talent identification dong. Kita mengidentifikasi karyawan kita itu talent atau non talent. Terus kemudian kita baru ngomongin talentnya di develop, kemudian talentnya di retain. Kemudian yang terakhir setelah di retain orangnya sudah oke, udah siap, posisinya ada, kemudian di transition. Orangnya naik ke posisi berikutnya. Nah, sekarang baru kita masuk pada kompetensi metriknya. Jadi gimana sih kampus kompetensi itu dikembangkan? Kan sebenarnya kalau kita ngomongin pengembangannya, itu kita bisa melalui dari tiga cara ini. Pertama, pendekatan value driven dari visi misinya organisasi, kemudian muncullah core kompetensi tadi itu. Atau yang kedua adalah pendekatan job driven. Job driven itu dari job desk-nya apa, kemudian identifikasi skill per satu-satunya apa, kemudian baru kemudian dijadiin satu. Atau pendekatannya adalah job family driven. Kalau ini berdasarkan pendekatan bisnis proses. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang job family-nya sama itu kemudian dijadiin satu nama kompetensi. Nah, kalau yang sering dipakai sama Proxys ini sepertinya pakai pendekatan bisnis driven. Buktinya apa? Buktinya tadi itu nama kompetensinya itu lebih ngomongin proses, alih-alih ngomongin leveling skill. Dan dua-duanya sah. Terus kemudian sekarang kita sudah punya kamus kompetensinya. Untuk ngebikin metriknya seperti apa? Jadi secara proses nanti akan ada 4 proses. Yang pertama kita lakuin desk research dulu. Yang kedua kita mulai drafting metriknya. Kemudian kita komunikasikan ke subject matter expert untuk dapat di quality control dan quality assurance-nya. Baru kemudian kita finalisasi. Kita terbitkan SK dan seterusnya. Nah, kita mulai dari yang desk research dulu. Desk research itu kita coba kumpulkan seluruh datanya. Jadi kalau ngomongin kompetensi yang dibutuhkan, itu kan asalnya bisa jadi dari beberapa hal ya. Yang pertama kita bisa lihat dari job desk. Terus yang kedua kita bisa lihat dari skill required atau yang ketiga dari KPI. Yang keempat kemudian atau bisa jadi dari proses. Ini saya ngumpulin contohnya HR staff. Ada HR staff, ini adalah job desk-nya dia. Ini adalah skill yang dibutuhkan dan ini adalah KPI yang diharapkan. Dari tiga data ini hubungannya dengan mana? Ini dengan ini bisa jadi ya. Terus ini juga bisa sama relevan. Kemudian kalau yang OD bisa jadi hubungannya dengan ini. Walaupun tipis ya, tapi tetap bisa dihubungkan. Terus kemudian kalau ngomongin engagement, ini bisa jadi kita ngomongin OD. Kalau ditambahin lagi skillnya nih, butuh skill apa lagi nih? Ada yang belum tercover di sini. Ini belum tercover, ini belum tercover, ini belum tercover. Payroll belum bisa ditambahkan. Terus ada lagi, ini payroll yang ini ya. Ini juga payroll. Yang ini ngomongin administration kali ya. Jadi skillnya bisa jadi tambahin. Terus kemudian kita lihatin objektifnya sekarang. Kalau objektif yang ini, jumlah kasus koreksi antara kelalaian data administrasi yang menjadi tanggung jawabnya, ini relevan dengan ini, sama ini ya. Jumlah perbaikan sistem dan standar kerja bidang SDM, ini juga sama nih. Administrasi legalitas kekaryawanan, yang mana? Yang ini ya, sama database kan. Terus pengelolaan benefit, pasti ngomongin ini. Pengelolaan administrasi manpower perusahaan, ngomongin ini. Perencanaan kegiatan rutin tahunan yang berkaitan dengan kekaryawanan, ini juga
ngomongin yang ini. Nah, artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 job desk yang belum ada KPI-nya. Kalau dikasih KPI-nya apa nih? Bisa jadi ngomongin jumlah training yang terimplementasi. Jadi kalau insight-nya ternyata dokumen yang dimiliki ini bisa saling melengkapi ini. Jadi pada saat kita menyusun kompetensi metrik itu jangan hanya mengacu pada job desk-nya saja atau job requirement-nya saja atau skill yang dibutuhkan saja, tapi juga perlu melihat juga si KPI-nya itu apa. Habis Yes. itu kemudian kita perlu diskusi nih sama land function. Ini kita referensinya mau pakai yang mana ya? Apakah referensinya job desk atau referensinya KPI? Nah, ini juga perlu dikelirin sama end function. Kita referensinya apa? Apakah job desk, apakah KPI? Kalau kita ngelihatin di sini kan berarti kalau ngomongin job desk, ini secara skupnya antara skill dan KPI yang dimiliki itu tercover semua. Tapi kalau kita referensinya adalah KPI, ada beberapa job desk yang belum tercover di KPI tersebut. Yes. Biasanya sih yang saya pakai job desk biasanya. Tentu saja kalau ngomongin idealnya perlu diklarifikasi dulu sama user. Kita mau pakai job desk atau KPI. Kalau gitu kita sepakati aja ya, kita sepakati kita mau pakai job desk, contohnya begitu. Nah, kalau kita sudah sepakati kita mau pakai job desk, next prosesnya kita mulai draft metrik kompetensinya sekarang. Jadi kita sekarang punya dokumen job desk dan kita juga punya dokumen kamus kompetensi sekarang. Prosesnya seperti apa? Prosesnya nanti kita perlu baca baik-baik dokumen yang telah disepakati. Apakah kita mau pakai KPI atau kita mau pakai job desk. Terus kemudian di masing-masing dokumen tadi itu kan sebenarnya memuat informasi key behavior dan key sukses. Sebagai contoh nih, di job desk ini, key suksesnya di mana? Di sini kan. Nah, di sini kan kita tadi bisa refer tuh ke leveling kan. Contohnya asesmen terlaksana. Kalau ngomongin terlaksana, kira-kira di level berapa? Kalau sudah ngomongin melakukan, itu di level 3. Training terlaksana, level 3. Mutasi, promosi, rotasi terlaksana sesuai rencana. Terlaksana lagi, 3. Jadi perhatiin key indicators dan key behavior. Kita ambil contoh yang lain ya, objektif ini. Jumlah kasus koreksi karena kelalaian pada administrasi yang menjadi tanggung jawab staf SDM. Ukurannya adalah jumlah koreksinya minimal 3. Kenapa 3? Ingat tadi kalau 3 itu dia problem solving yang sifatnya operational based. Kalau level 4 itu kebijakan. Kalau ngomongin staff itu nggak mungkin kebijakan. Berarti level 3. Terus berdasarkan key behavior dan key success, identifikasi skill yang dibutuhkan. Jadi refer ke sini tadi ya, level ke kecakapannya tadi itu dia akan ada di level berapa. Tapi sebelumnya identifikasi dulu skillnya itu skill apa. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya contohnya balik lagi ke yang job desk-nya HR staff tadi itu. Asesmen terlaksana sesuai dengan rencana. Setiap pegawai memiliki IDP tahun berjalan. Skillnya apa nih kira-kira? Ini TNA kan skillnya. Terus kemudian asesmen. Ini asesmen kompetensi nih. Berarti sebenarnya kan ngomongin sama ini. TNA juga. TNA based on kompetensi. Training terlaksana. Berarti ngomongin training deliver. Itu skill-skillnya tuh yang dibutuhkan. Terus, oh kita tahu key suksesnya, ukuran keberhasilannya, kita tahu skill-skillnya. Terus habis itu kita tentukan nama kompetensinya. Ini kita ngomongin IDP, ngomongin TNA, kita ngomongin implementasi, kita ngomongin coaching, terus kita ngomongin sesi penetapan target. Ini ngomongin KPI ya. 3 hal ini deh. Kita ngomongin TNA, training need analysis, kita ngomongin implementasi training, kita ngomongin implementasi coaching. Kira-kira kompetensi apa ya? Jadi nama kompetensinya adalah learning development. Nah, nanti habis itu, oke, tebakan saya kompetensinya adalah kompetensi learning and development. Nah, habis itu kita cross check lagi kan, bener nggak tebakan kita ini? Learning and development. Pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan proses mengelola pembelajaran dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan learning need analysis, bener ya? Kemudian pelaksanaan evaluasi,
ya, sama menyusun desain pelaksanaan. Berarti yang masuk adalah learning need analysis, terus kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan. Terus kemudian tadi tebakannya, kalau ngelihatin kata kerjanya tadi di level berapa? 3. Kita lihat sekarang di level 3. Mampu melakukan penyelesaian kebutuhan pembelajaran dengan roadmap, terus mampu menyusun kurikulum dan learning design, mampu melakukan evaluasi, mampu melakukan pengujian terhadap desain, mampu merumuskan alat ukur evaluasi, mampu melakukan evaluasi. Sepertinya ketinggian nih kalau 3. Biasanya kalau ketinggian begini kita turun satu. Mampu melakukan penyusunan kebutuhan pembelajaran. Kan? Ini TNA ya. Mampu melakukan identifikasi, iya sama TNA. Mampu menggunakan metode yang tepat dalam menguraikan kebutuhan, ini ngomongin TNA. Mampu mengordinasi, nah ini ngomongin implementasi. Nah, jadi yang masuk kalau lihatin dari levelnya ini di level 2. Jadi kompetensinya adalah learning and development, tapi ternyata tebakan kita meleset. Tebakan kita di level 3, tapi nyatanya itu di level 2. Kenapa begitu? Karena ini ngebangunnya 4 level, Kak Ulun. Tadi prediksi kita kan kita pakai 5 level ya. Jadi kalau definisinya, kalau 4 level itu biasanya begini nih. Level 1 dan level 2 itu jadi satu. Ini jadi satu, ini 2, 3, 4. Biasanya begini. Sekarang contohnya gimana? Contohnya kurang lebih begini nih. Yang pertama, tadi referensinya tadi job desk contohnya. Jadi identifikasi dulu skillnya apa yang dibutuhkan di job desk tersebut. Ada job desk melaksanakan proses perencanaan pengembangan kompetensi individu atau individual development plan. Berarti kata kuncinya ini kan, individual development plan. Ini skillnya nih, berdasarkan hasil penilaian kompetensi. Terus yang kedua, melakukan need analysis. Kemudian menyusun desain. Ini yang saya bol-bol ini yang key indicatornya, kata kuncinya di job desk tersebut. Nah, habis itu, coba kita lihat ini. Kalau ngomongin melaksanakan individual development plan, melaksanakan itu pasti level 3. Terus kita refer ke kamus kompetensinya sekarang. Mana ya ada kata-kata yang ngomong individual development plan. Oh, ini individual development plan itu kan sama dengan ini kan, development need analysis. Melakukan analisa kebutuhan. Ini sama nih. Job desk yang kedua, need analysis juga nih. Ini referensinya kemana? Ke sini lagi. Need analysis. Menyusun. Menyusun desain program. Bisa menyusun. Nah, kalau menyusun itu langsung kan mindsetnya. Satu, dua, tiga. Kalau menyusun kayaknya 3 nih. Cek dulu di level 3. Ada nggak yang menyusun? Ini kan mampu mendesain kurikulum. Bener nih di level 3. Melaksanakan implementasi pengembangan non pembelajaran. Kalau biasanya kalau ngomongin pembelajaran itu training, tapi ini non pembelajaran. Pasti ngomongin coaching. Kalau coaching itu next level dari training. Oh, kayaknya nggak di level 3 nih, tapi di level 4. Oh, bener nih. Mampu menjadi seorang coach dan mentor. Jadi prosesnya kurang lebih begitu, teman-teman. Terus nanti muncul diskusi. Ternyata ada beberapa perilaku, ada beberapa skill, dia yang munculnya di kompetensi 4. Skill lainnya dia muncul di level 3. Terus kita mau plottingnya di level 3 atau level 4. Ya. Nah, ini jadi diskusi nanti. Jawabannya akan sangat tergantung visinya leader terhadap pekerjaan timnya. Ini contohnya ya, pada saat diskusi. Wah, ini Pak ada yang level 3, ada yang level 4. Bapak mau plotting di level berapa sebenarnya? Terus visi Bapak terhadap job desk ini itu seperti apa? Posisi ini seperti apa? Bosnya bisa bilang begini, saya pengennya ke depannya tim saya itu bisa ngelakuin di level 4. Jadi udah bisa jadi coach, jadi mentor, terus bisa ngelakuin evaluasi business impact, terus bisa menganalisa dan membuat penyempurnaan model dan seterusnya. Oke, kalau gitu Pak, ini level 4. Tapi ternyata visinya gitu ya, menurut saya mah ini ketinggian secara job desk-nya.
Terus saya nggak pengen ngebebanin lah tim saya. Jadi saya pengen tetap di level 3. Itu juga possible. Ini proses diskusinya nanti akan sangat tergantung dengan atasan. Provoking question yang bisa dipakai adalah Bapak melihat posisi ini itu mau di strength sampai ke level berapa? Apakah hanya melakukan operasional sehari-hari atau dia bisa melakukan problem solving yang sifatnya kebijakan? Kalau di kebijakan berarti udah level. Saya punya 6 nih, 6 orian jabatan. Skillnya agak gede aja. Berarti apa? Assessment skill gitu lah ya. Terus yang ini bisa jadi OD nih. Sangat tergantung konteksnya ya. Kalau konteksnya adalah administrasiannya bisa jadi OD atau HCIS atau HC service. Tapi kalau konteksnya adalah talent bisa jadi mau karir. Kalau ini melakukan manajemen kinerja, performance management, kayak yang ini dari sekian banyak skill ini yang sama yang mana aja? Assessment, PNA, deliver, coaching, ini kan sama ya? Jadi satu. Nah, kalau jadi satu, learning and development. Tadi kita udah cari levelnya. Ini skillnya performance management, kayaknya kompetensinya juga performance management. Terus kita lihat nih kata kuncinya, melaksanakan. Berarti kira-kira di level berapa ini? Kompetensinya adalah performance management, levelnya level 1. Nah, kalau udah ketemu begini, kan ini kita sudah draft ya, kemudian kita diskusi nih dengan subject matter expertnya. Pak, Bu, ini sok tahuan saya aja, saya sudah coba mappingin nih kompetensi di area di departemen Bapak Ibu. Kurang lebih mappingnya seperti ini. Nah, gimana menurut Bapak Ibu ada masukan nggak? Nah, ini proses diskusi. Proses diskusinya tadi itu posisi, terus kompetensinya apa aja yang sudah termapping, terus mau di stretch sampai sejauh mana, dan lain seterusnya. Biasanya sih kalau atasan biasanya maunya kompetensinya ditambah. Terus sudah selesai, sudah deal semuanya dengan subject matter expert. Kalau saran saya kemudian kita legalitaskan, dibikinlah sebuah surat keputusan gitu ya terkait dengan kamus kompetensinya, terus kemudian ini dimanfaatin untuk apa, terus metrik kompetensi tiap posisi, terus kemudian cara ngelakuin asesmen. Ini menjadi slide terakhir saya.